Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang saat ini, Engkau tahu tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban dan pengertian kepada kami kecuali Engkau, Tuhan Roh Kudus. Karena pengertian kami sangat terbatas, perkataan kami pun sangat terbatas. Apa yang hamba-Mu katakan jawab belum tentu mereka bisa menerima. Maka dari itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang akan menjawab pribadi demi pribadi pertanyaan anak-anak-Mu, dan itu yang paling tepat dan mengena apa yang diharapkan dan dirindukan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tahu semuanya adalah kasih karunia anugerah daripada-Mu. Berikan kepada kasih setia-Mu kepada kami, jangan Engkau ambil, supaya kami dapat menyelesaikan bagian kami sampai garis akhir. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mau menjawab ini itu bingung. Saya sendiri bingung. Orangnya tidak ada 700, tanyaannya 700 tuh ya. Waktu ini saja. Satu tanyaan tidak ada semenit. Ya toh? Wong 1 jam berapa? 60 menit. Lah ya piye itu jawab. Nah ini kasihan juga. Panitianya sudah disortir, digolong-golongin sampai dikelompok-kelompokin. Dikelompok-kelompokin masih berapa? Ada kira-kira 14 sampai 15. 15 tambah Pertanyaan 8 jadi berapa? 23. Jadi satu pertanyaan paling-paling 5. Iya coba. Makanya saya berdoa, yang jawab Roh Kudus. Udah sendiri-sendiri aja deh. Gak bakal bisa. Coba sahabat. Yang pertama ya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan kutuk kemiskinan yang diucapkan orang tua atau ibu karena belum sempat membereskan ibunya sudah meninggal? Ya, diberesi sama Tuhan, bukan sama yang mati. Yang mati sudah biar mati, apa? Cuma kamu ngomong bahwa sekarang aku sudah jadi anak Tuhan, maka segala kutuk itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, firman-Ku yang membersihkan kamu. Makanya kamu harus baca firman. Dan tiap hari kamu baca firman, itu membersihkan, seperti batu yang di sungai dialiri tajam-tajam jadi buder-buder, berbuah, dan kutubnya lewat sendiri. Tapi yang menjadi masalah, kutub itu nyentel di otak. Lah itu kerap kali sudah dibersihkan Tuhan, kok munculin lagi. Nah, sehingga tidak hilang. Maka dibutuhkan iman. Kutubku sudah hilang, kutubku sudah hilang. Ngerti tidak? Sudah diangkat oleh Tuhan, ditanggung Tuhan, aku bebas. Tapi bukan berarti bebas itu bukan berarti terus apa itu watak perangai yang kamu bawa itu ada di dalam kutub. Kutub itu masuk juga di dalam sifat perangai, itu kadang-kadang dimunculkan. Tidak masalah. Tapi kalau kamu baca firman tiap hari, dipangkas lagi. Lama-lama
Lama-lama apa? Habis. Tapi mati enggak? Belum. Kalau kamu mati, turun mati. Tuh, jadi bebas, tidak apa-apa. Nah, itu makanya selama hidup di dalam dunia tetap ada masalah. Nah, ayo terus. Yang kedua, bagaimana membedakan suara Tuhan dengan suara hati nurani? Nah, itu yang bingung. Sebab aku juga yang bingung. Saudara tidak akan bisa membedakan kalau tidak ngalami. Bedanya adalah kalau kamu sudah mengalami banyak, kamu nanti ngerti. Nah, jadi kalau kamu bilang, bagaimana ngertinya? Tidak bakal ngerti. Sebab selama kamu pakai otak, tidak bakal ngerti. Karena dunia roh itu tidak bisa kamu kecilkan di dalam daging yang sangat terbatas. Tapi kalau kamu bergaul karib, ngalami tiap hari, tiap saat, tahu. Coba terangin sekarang. Suami istri sebelum kawin. Sebelum kawin, kamu udah bergaul karib toh, baru pacaran. Setelah kawin, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah, gak usah ngomong, ngerti gak? Kenapa aku ngerti? Ya karena bergaul. Nah, terus terangke coba, bagaimana bisa mengerti? Dia coba. Suaminya pulang, kamu lihat matanya, lihat mukanya, saya tahu, wah beres. Loh, kok tahu gak beres? Lah mukamu, lah mukanya kayak apa? Mukanya kayak apa coba? Lah, lain-lain. Padahal kalau yang biasanya itu dia jadi riang, ada apa-apa? Betul tak? Hah? Ada apa-apa? Ada apa-apanya itu baik ada. Gak bisa ngerti, belum tentu. Sebab kalau dia sedang jatuh cinta sama orang, supaya istrinya tidak tahu, dia baik, sangat melayani, supaya tersimpan. Makanya jangan terkecoh. Ya, itu cepat ini nggak ada bisa lambat-lambat. Ya, yang ketiga, apa bedanya orang-orang pilihan dan orang-orang yang tidak pilihan? Bagaimana kita mengetahui ini orang pilihan atau tidak? Yang ada di sini itu pasti orang pilihan, ya sudah. Bagaimana taunya ya? Nah, kamu kalau ada di sini itu karena orang dipilih. Sudah. Tapi yang dinamakan dipilih beda lagi. Nah, ada yang dipilih untuk nanti menduduki jabatan tinggi, ada yang dipilih untuk jadi rakyat jelata. Nah, ada lagi itu. Jadi yang dinamakan dipilih itu juga macam-macam. Sebab ada yang dipilih karena maunya Tuhan, ada yang dipilih karena kamu punya hati mau menerima. Sebab pertobatan itu karunia. Firman diberikan, kamu mau menerima apa enggak? Kalau kamu menerima, terpilih. Tapi ada yang tidak mau, tapi Tuhan yang mau. Kamu ikut aku. Tidak mau, harus, tidak mau, tak pencet gue. Itu makanya di dalam Alkitab ada Yehezkiel dipaksa Tuhan dengan hati yang pahit sekalipun tetap harus nurut. Boleh ngomong kalau aku suruh ngomong, nggak boleh ngomong bisu. Jadi nggak bisa ngomong. Hari-hari demi hari itu kasihan tuh. Yehezkiel. Dia ngomong keluh, tapi bisa makan.
Bisa minum, bisa makan, bisa nggak bisa ngobrol, nggak boleh ngomong sama orang. Kalau Tuhan nanti mau berfirman, lidah dibuka, plak. Nah, buka ini itu. Cerita ke, guys, ya kamu cuma taunya apa? Buka nutup, tapi ya tidak tahu, ya tidak tahu. Ya itu begitu itu. Makanya saya bilang ikut Tuhan itu memang misterius. Ngeri-ngeri sedep. Terus yang keempat, bagaimana sikap kita bila apa yang kita dengar dari Tuhan berbeda dengan kemauan pemimpin kita? Siapa yang harus kita taati, pemimpin kita atau Tuhan? Dua-dua. Sebab pemimpin kita adalah pemimpin wakil Tuhan di dalam dunia. Tuhan pemimpin kita di dalam dunia roh. Dua-dua. Dan saudara hidup di dunia daging. Itu tanyaannya sama aja nih anak muda bilang, Tuhan bilang itu jodohku. Orang tua aku bilang, ya, aku nurut mana? Dua-dua turutin. Sebabnya apa? Kita di dalam daging. Ngerti tidak? Nurutinya bagaimana? Nah, pemimpin bilang ini. Ya, loh, Tuhan ini mau nyala. Saudara kok tahu kalau pemimpin itu nggak cocok sama Tuhan ini? Kok kowe tahu? Jadi kamu lebih pintar dari pemimpin ini lah. Sebab saudara mengatakan begitu, pemimpinku begini, Tuhannya begini. Engkau tahunya Tuhan itu kan berdasarkan pengenalanmu dengan Tuhan. Ngerti tidak? Nah, sedang pemimpin itu yang menuntun kamu dengan kepekaan dan pengertiannya dia. Kamu santai saja. Santainya bagaimana? Tuhan, pemimpinku ngomong gini, tapi engkau ngomong gini sama aku. Tapi aku gak ngerti, saya ngomong tuh engkau bukan. Tapi yang pemimpinku di dunia ini kelihatan. Jadi Tuhan, aku mau nurut dia. Kalau salah, ya dia bergantung aja. Oh, aku ya gak ngerti kok Tuhan. Betul kan? Nah, kalau kamu tentang pemimpin kan kamu ikut Tuhan, itu kamu sombong, sok rohani. Ngerti? Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu di Bait Allah umur 12 tahun, dia tahu nggak Maria itu marahin dia? Kamu ini kok bikin susah? Apakah dia tegur? Mamanya ditegur. Apakah ibu tidak tahu kalau aku harus ada di rumah bapakku? Rohani. Tapi Alkitab berkata, sejak itu dia menuruti orang tuanya. Sampai pada waktu bapaknya bilang, keluar. Tidak. Jadi kalau anak muda nggak boleh, ya diem, ya jangan. Tapi jangan lalu backstreet. Ini Tuhan. Ini mama. Aku ikut dua-dua, katanya Pak Yusak suruh ikut dua-dua. Mati gantung aku nanti. Anda ikuti dulu yang kelihatan. Sebab saya ngalami dulu. Waktu saya mau sekolah pendeta, karena Tuhan bilang kamu jadi hambaku, Bapak bilang tidak, jadi dokter. Saya di tengah-tengah bingung. Saya lebih mengasihi Tuhan. Saya menentang bapakku marah, piring tetap buat kamu. Tidak apa-apa. Seolah-olah wah rohani. Tapi Tuhan bilang salah, bukan begitu. Hormati orang tua, turuti. Nanti pada waktunya aku panggil kamu sendiri. Makanya saya bilang ngalami saja, jangan terlalu banyak dipikiri, bingung. Yang kelima, bagaimana saya tahu pasti panggilan saya? Apakah dengan kesetiaan? Saya tahu bahwa nanti Tuhan akan menuntun kepada panggilan tersebut. Ya toh, hanya itu toh. Sudah ya mesti jawab dewe.
Sebab gini loh, kenapa dijawabnya itu dengan kesetiaan? Sebabnya ini orang tahu, tanyanya aku tahu, pikirannya tahu. Orang sabar. Maunya itu, Tuhan, apa bagianku? Panggilanku sebagai apa? Langsung jawab dong. Nggak dijawab-jawab kok Pak. Nggak tahu, nggak sabar dong. Alasannya kan itu toh. Ada yang jawab deh, apakah dengan kesetiaan? Ya benar. Jadi kalau setia itu dijawab ya tidak apa-apa, tidak dijawab tidak apa-apa, tunggu aja. Sebab Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ya sudah, aku ya kerap kali dipepet-pepet sampai gepeng. Kalau sudah harinya, tik. Nah itu kemarin disaksikan Sinan itu. Jadi karena apa? Karena saya sama istri saya tuh dua. Sing satu orang itu mau ini. Jadi aku bilang, ya wis lah, kamu cari. Tapi karena Tuhan tahu maunya Tuhan itu bukan maunya dia, ya dipepet sampai mentok, tidak ada waktu, tidak ada duit, tidak ada apa, mau apa pun. Ya sudah, mau kasih ini apa? Ya sudah, ya bolak-balik setia. Ya tak? Ya sudahlah, santai. Oke, yang keenam, cara membedakan halusinasi, penglihatan, mimpi, apakah dari Tuhan atau bukan? Itu lagi berdua aja. Nggak bakal tahu. Karena itu dunia roh dan dunia daging dan dunia pikiran. Kita ini tiga ya, roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling gampang itu daging, karena kelihatan. Pikiran sudah mulai tidak bisa dibaca, karena itu setan bisa baca pikiran melalui apa? Mimi, caramu ngomong, caramu dengar, ya kagetmu, setan tahu. Tapi roh setan tidak tahu. Lah setan tidak tahu, kamu mau tahu? Ya tidak bakal tahu. Kalau tidak Roh Kudus yang ngasih. Makanya itu segala-galanya cuma Roh Kudus. Terus yang ketujuh, apa pesan khusus Tuhan untuk tahun 2004? Itu dia tuh. Kurang sabar itu loh. Kalau kamu tahu, kamu mau apa? Ayo, coba. Kalau kamu tahu, kamu mau apa? Mau siap-siap? Saya mau siap-siap. Wong kemarin sudah bilang, nanti besok, tahun depan, sebelum ada hujan dulu, pembunuhan dulu. Memang apa? Mau siapa Pak? Siap kuburan? Apa bingung-bingung? Kemarin itu kalau kamu dengerin firman itu sudah tahu, di samping berkat ada penderitaan. Nah, terus kalau kamu berkat sama penderitaan, saya mau perhatiin, saya apa? Lah ya itu koro-koro. Nah, kok sekarang nggak mau tahu? Yang disiapkan itu apa? Saya menderita dulu. Yang kamu pikirin, Tuhan aku supaya kuat. Kalau aku harus jadi martir, itu amin. Bayarnya murah, lebih cepat. Loh, 12 murid Tuhan Yesus yang paling enak siapa? Yakobus. Belum apa-apa, ting. Nunggu di surga sama Tuhan. Lihat dia, rasain lu. Saudaranya sendiri Yohanes digoreng, dikuliti, bayangin, dibuang di Pulau Patmos, gak makan, gak minum, sampai gepeng mati. Bayangin, lah ini Yohanes, Yakobus tahu, digiliutin kan cuma sedetik, ting, copot, bye bye. Makanya itu cobalah cadangan kamu itu yang ngerti. Enak, itu Tuhan paling enak. Jadi kalau bilang, oh itu anak itu belum apa kok sudah mati. Orang baiknya kayak gitu, kok umurnya pendek. Lah aku bilang, loh, kamu ini bodoh karena kayak tidak kenal Tuhan.
Tuhan tuh sayang karena orang itu tuh sudah diukur paling baik. Udah pulang, daripada nanti kamu menderita lebih lama. Mati. Sing gak enak, sing ditinggal. Lalu kamu bilang, wah ya aku minta umur 90. Gepeng, mati orang apa sengsara, keinginannya jiwa ini tidak pernah puas. Jiwa ini tidak pernah tua, saudara. Yang tua itu, coba kalau contohnya saya, bekas punya mata keranjang, sudah tua, sudah hetek-hetek, lihat nanti kepinginnya muda terus, tidak sengsara. Keinginan tidak tercapai. Jadi sudahlah, pokoknya Tuhan tuh ngatur yang terbaik. Kalau udah bisa selesai, ya, cepat pulang dong Tuhan. Belum selesai, buat tambahin lagi. Nanti dia aku jatuh loh. Udah, aku jamin kamu dia sudah biarlah. Gelinding aja. Oke, yang ke-8, bagaimana cara hidup kita supaya selalu konsisten dan tidak naik turun supaya berkenan di hadapan Tuhan setiap saat? Waduh. Itu orang yang ambisi. Hidup kekristenan nggak gini. Lihat bulung Raja Wali. Selama ada badai, dia bisa naik. Kalau badainya tidak ada, tak kuat dia. Tak kuat. Jadi hidup orang Kristen gini, naik, kalau pas ada badai, naik. Badainya habis, turun sedikit. Karena apa? Tidak ada yang ngangkat. Turun. Dan kamu udah badai naik, amblok. Badainya lumpuh. Tidak bisa naik, ya tahu tambah rendah. Nanti tidak ada badai, mau naik dengan kekuatan sendiri. Tidak seberapa. Jadi tidak gini. Tapi sedikit, naik lagi. Jadi ucapkan syukur. Kalau kamu dalam pencobaan, buatlah itu satu kesukaan. Lucu tau, itu makanya orang Kristen tuh kamu menderita kok malah suka, karena justru ada penderitaan. Aku pasti naik ke tempat ini. Jadi nggak usah takut. Krismon, badai, ada badai. Malah aku untung. Kenapa? 1.000 orang di kananku, 10.000 di kiri. Tidak menyerang aku. Jadi jatah orang 10.000 dan 1.000 milikku. Kamu ketakutan. Kalau ada 10.000 mati, aduh, kok sudah mati? Nah kamu harus bilang, puji Tuhan, jatah milikku. Nah ya toh, itu harusnya begitu. Makanya hidup dengan Tuhan itu santai, rileks, tenang aja lah. Sebab di mana kamu nanti sudah mati, dia bertindak. Sebelum kamu mati, dia tidak akan mau bertindak. Karena apa? Ya, habis-habis itu kekuatanmu. Makanya kalau aku lebih baik duluan dari Tuhan. Oh ini gini, ya wis. Mau lebih? Mau gini, ya sudah. Lalu ada orang tanya, lah kalau uangmu habis, kalau tidak dikasih makan piye? Ya puasa. Lah kalau sampai puasa 10 hari dan ya mati. Nah ya toh, mosok lalu bilang, kan kalau aku puasa, aku tidak apa-apa, mati. Itu kekuatanmu. Kalau saya tidak. Lah kalau tidak dikasih makan, ya mati. Lah terus tidak memuliakan Tuhan. Siapa bilang? Demikian aku mati, masuk surga, mulia. Enak kan? Lah kalau tidak ditolong, lah ya tidak ditolong ya aku mati. Lah nama Tuhan tidak mulia. Loh dia bilang kok, aku memuliakan namaku sendiri. Tidak usah main turut-turut, kamu yang nikmati aja. Ngerti enggak? Tapi justru kalau kamu gitu, malah Tuhan ini repot.
Tuhan tuh aneh. Kalau kamu terlalu berani, Tuhannya repot. Contohnya anakmu baru jalan, lihat kolam, ya toh. Tapi ini anaknya, ya jalan. Melayu mau nyemplung kolam, sing bingung bapaknya toh. Tapi kalau anak itu sudah tahu hati-hati, gini takut, malah buat pegangi terus buat jalannya lepas kita jatuh. Jangan terlalu takut, justru takut jatuh jadi jatuh. Takut salah jadi udah gliding aja. Nanti deh Tuhan tahu, jurang kan direm deh nenek. Wong dia yang berkuasa. Kalau enggak, ya jurangnya tetap jurang, tapi dikasih jebakan kaca, gliding terus. Ya nggak apa-apa. Sampai orang lain bingung, kok enggak jatuh ke jurang, kok gliding terus? Nggak ada jembatannya kaca. Nah, dia yang bilang, nah, itu saya ya gitu. Suruh jalan-jalan. Tuhan bilang, hari ini kamu harus sampai puncak, itu perkara rumah. Hari ini kamu harus sampai sana. Loh, ini curang Tuhan. Aku turun, naik, sebulan nggak sampai. Tuhan bilang, hari ini harus sampai sana. Bagaimana caranya? Nah, terserah kamu. Aku bilang, terserah aku. Ya nggak mungkin tak Tuhan. Bisa. Lalu kamu kan pikirnya gini, kan Tuhan kok bikin gini-gini. Ya, Tuhan bilang, terserah kamu. Saya pikir, kalau saya turun, tidak sampai waktunya. Ayo saya loncat sekalipun, ya nggak sampai wong gunung di antara bawah sama gunung. Daripada situ ya lebih baik saya ancang-ancang lari aja. Jadi nyemplungnya itu mati nih cepat. Jadi saya ancang-ancang, dalam nama Tuhan Yesus lalu lari, loncat sejauh-jauhnya supaya jatuhnya blebar gimana. Malah loncat, loh baru semeter. Loh kok nggak gedebuk ya? Loh, kok ada kacanya? Kok pantesan Tuhan bilang, bisa, ya lari. Jam sampai dapat rumah. Kurang sajam. Itu saudara. Padahal saya berdoa, Tuhan, ada hamba Tuhan bilang gini, aku dapat rumah kurang 3 hari. Saya bilang, Tuhan, saya jangan 3 hari ya Tuhan, jangan seperti hambamu itu deg-degan Tuhan. Jawabannya hebat, kamu tidak seperti dia. Pikirku tidak seperti dia berarti kurang 3 hari aku sudah dapat ya toh. Kurang sehari, Tuhan aku bilang, Tuhan ini kurang sehari. Kan kamu janji kurang 3 hari, tidak seperti dia. Nah aku janjinya apa? Kamu tidak seperti dia. Nah memang enggak. Kalau dia kurang 3 hari, kamu kurang dari 3 hari. Loh, langsung tuh lebih dari 3 hari. Ya ini ya lebih toh. 1 hari itu kan lebih dari 3 hari. Loh, bagaimana sih Tuhan? Kau tidak ngerti aku? Tuhan bilang, aku ngerti kamu yang tidak ngerti aku. Nah itu loh saudara. Jadi kalau kamu dapat firman Tuhan, dapat nubuatan, jangan cepat-cepat ditafsir. Pasti salah. Gelinding aja, amin. Kalau itu buat aku, paksakan aku, buat aku, rekayasa aku. Bagaimana supaya menepi, amin. Darti, paksa, ya bet, gepeng, bukan ngumpul lagi. Itu tidak. Yang ke-9, apakah rupa Tuhan Yesus sama dengan gambar yang ada? Persisnya gimana? Tanya lagi persisnya bagaimana itu. Aduh Tuhan anakmu ini nakal. Tidak ada orang yang bisa lihat ketemu Tuhan Yesus persisnya kayak apa. Sebab kalau kamu baca Alkitab, setiap hamba Tuhan diberi penglihatan berbeda. Ada yang matanya bersinar dan keluar kilat. Ada yang lidahnya seperti pedang. Bahkan kayak monster.
karena dia pada waktu melihat dan itu dalam dunia rohani. Kalau dunia jasmani, Tuhan ya kayak kamu sama saya gini, biasa. Nah, mengapa kerap kali kita itu tidak bisa melihat wajah Tuhan terlalu kudus dan bercahaya? Sehingga tahu profilnya, tapi tidak tahu satu-satunya. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan mau nunjukin, mau Tuhan tuh lucu. Loh, kadang-kadang saya itu dilus-lus gini, loh. Nah, kamu, loh, Tuhan kue ini Roh Kudus apa engkau? Ini aku, loh, kue ngerasain enggak tanganku? Loh, ini daging baru apa daging lama? Itu orang di situ. Tapi aku mau gini, enggak bisa. Ini padahal dilus-lus dia duduk, aku lihat kakinya, jubahnya, nah, aku sayang kamu. Mau gini, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Aku cuma bilang, Tuhan ini, kamu ini daging baru apa lama? Daging baru apa roh? Daging baru. Boleh pegang nggak? Oh boleh lah pegang. Oh tangannya Tuhan Yesus kok kayak gini ya? Jadi kayak daging tapi empuk, kayak spon, kayak apa? Lebih ceritanya enggak ada. Tapi memang rambutnya panjang, makanya itu waktu anak Denny waktu muda dia rambutnya panjang, gondrong. Aku bilang, Den, potong. Lalu dia bilang gini, Tuhan Yesus gondrong, aku gondrong. Aku ya sudah mati toh, mau jawab begini. Aku bilang, Tuhan itu anakmu lu gondrong kayak gitu. Dia bento ngomong dia agak seneng begitu. Makanya bijaksana itu adalah ada yang tahu persisnya. Nanti kalau kue mati ketemu Tuhan, nanti kue kagum-kagum. Oh ini sih Tuhan, kamu lihat dia, saya terkagum-kagum bisa ratusan tahun. Aku tuh sampai gini, Tuhan aku kayak ke surga itu kok. Wah, aku nanti itu belum apa-apa itu ngagumi engkau saja itu ribuan tahun. Tuhan bilang, ya. Kamu nanti ketemu aku ngagumi aku satu-satu rambutku, wajahku ini itu saja bisa ribuan tahun. Nikmatnya, bayangin. Tidak bisa ngerti, makanya tidak bisa dibayar. Dunia kekal, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Maka dari itu, udahlah santai aja. Nikmati di dunia dulu, karena Tuhan bilang kerajaan surga ada di antara kamu. Bagaimana mengubah hati yang kecewa kepada Tuhan agar kembali kepada Tuhan? Ya bertobat. Tapi gitu. Nah, kecewa, bagaimana mengobatinya? Gini. Baca Alkitab, lalu lihat dirimu berkaca. Kaca dengan Alkitab. Aku kok gini. Ya, aku ini jeleknya kayak gini. Kok aku kecewa itu, aku ini siapa Tuhan? Dan kenal Tuhan bahwa Tuhan itu begini luar biasa. Baru bisa. Kalau enggak, bisa. Itu kalau kamu kecewa sama Tuhan, itu masih termasuk orang kategori orang sombong. Karena tidak mengenali dirimu, tidak mengenali Tuhan. Itu kesombongan. Oke, yang ketiga, 11, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia menikah hanya satu kali saja. Yang saya ingin tanyakan, apabila ada orang yang menikah tapi tidak diberkati di gereja atau bukan secara Kristen, lalu mereka bercerai, lalu orang laki-laki itu atau perempuan yang bercerai itu bertobat dan menemukan pasangan yang lain yang seiman atau anak Tuhan, apakah pasangan yang dulu pernah bercerai ini dapat menikah lagi dan diberkati di gereja? Apakah dia ini hidup dalam perzinahan atau tidak? Saudara, makanya saya mengatakan baca Alkitab. Alkitab itu berkata begini, Allah benci perceraian, tapi Allah tidak mengatakan kamu tidak boleh kawin lagi. Ngerti? Jadi bingung. Karena apa?
Dia sudah kawin tapi belum bertobat. Jadi kan belum diberkati di gereja. Jadi di hadapan Tuhan itu sudah sah apa belum? Nah, belum. Kok sah belum? Alkitab berkata apa? Tunduklah kepada pemerintah dan tunduklah kepada Tuhan. Jadi kalau dia sudah nulis di catatan sipil itu sah dah? Di hadapan Tuhan sah dah? Sah. Separuh. Sah tapi separuh. Separuhnya dalam keadaan kamu di dunia sudah sah. Di dalam keadaan dunia rohani belum. Makanya Paulus berkata, kalau kamu kawin sama orang yang tidak Kristen, anakmu akan dikuduskan di dalam kamu. Tetapi kalau orang yang tidak Kristen itu minta cerai, boleh nggak? Boleh, tinggalin, biarin. Oh, dia yang minta. Nah, ada ayatnya. Paulus ngajari gitu. Makanya saya nggak ngajari gitu. Ngajari ini piye? Semua itu tanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang kawin, ya kawin, no kawin lah. Sebabnya apa? Sebab hal itu tuh tidak bisa diukur dengan pikiran Tuhan dan peraturan gereja. Tidak sama. Nah, kenapa gereja membuat peraturan? Supaya tidak kacau. Sebab kalau tidak kacau. Jadi demikian juga saudara mesti baca Alkitab. Lalu dari Alkitab ini nanti kamu keluar sendiri tanya Roh Kudus, ini buat aku enggak Tuhan, ini ada yang buat kamu, ada yang tidak. Ada yang boleh buat kamu, tidak boleh buat orang lain. Ada yang boleh buat orang lain, tidak boleh buat kamu. Karena apa? Karena pertimbangan Tuhan itu adil, dinilai dari sifat rangai bawaan. Beda-beda, tidak sama. Maka dari itu bertanggung jawab sendiri-sendiri, naik ke surga sendiri-sendiri. Jangan tanya, oh Pak Yusak boleh, aku kawin lagi. Nah itu namanya kurang ajar. Ikut Yusak, bukan ikut Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Gereja pun tidak menyelamatkan. Jadi jangan dipakai ukuran. Ukurannya adalah kamu pengenalanmu sendiri dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa itu dijawab, boleh, enggak, boleh. Tidak bisa. Itu tergantung kamu sama Tuhan. Sebab hal ini dialami. Lihat, Catherine Kuhlman. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Jalan saja semua bah. Tapi dia cerai. Dia kawin lagi sama suami orang. Setelah melayani berapa puluh tahun, Tuhan berkata, lepaskan, kembalikan suami orang itu pada pemiliknya. Nah, padahal dia bilang, loh, pemiliknya kan aku sekarang. Dulunya milik siapa? Milik dia. Balik. Lalu suaminya dicerai, disuruh balik sama istrinya lama. Nah, tapi lucu, kenapa kok enggak pada waktu mau dipakai dikasih tahu? Enggak. Setelah dipakai luar biasa, berapa tahun Tuhan baru ngomong. Loh, iya coba. Sebelumnya itu dia ngomong, loh hamba Tuhan kok ngambil suaminya orang, ya toh? Tapi setelah dibalik, orang bilang, lah sudah dibalik gitu. Nah, iya coba. Tidak bisa kamu nilai, tidak bisa. Tuhan itu caranya aneh-aneh. Jadi jangan menilai orang, jangan menghakimi. Itu urusannya Tuhan, dewek-dewek. Dan perhatikan, kamu hidup di dalam dosa sekalipun, karuniamu tetap jalan. Jadi kalau hamba Tuhan itu dipakai mujizat, menyembuhkan, mengurapi, dia sendiri dalam hidup dan perjinahan, karunia tetap jalan. Jangan menilai, oh itu hamba Tuhan bobrok kok dipakai. Tuhan berkata, pada waktu dia di mimbar, perkataannya, pengajarannya dengarkan.
tapi perbuatannya jangan menghakimi. Sebab terus terang jujur, sekarang ini saja hamba-hamba Tuhan yang jatuh itu banyak, tapi urapannya masih hebat-hebat. Jadi saya juga dengerin khotbahnya juga, amin, amin. Tapi perbuatannya jangan usah berusaha. Apa maksudnya menyembah Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budimu? Maksudnya ya seluruhnya. Ya toh, artinya dengan kekuatan itu, kalau sembahyang itu ya Tuhan mau kadang-kadang sembahyang itu juga jangan seenakmu, tapi maunya Tuhan apa? Kadang-kadang saya tiduran sembahyang, Tuhan bilang sudah lama tidur, gak apa-apa. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang lutut. Lalu saya dulu kan nakal dulu, kan engkau itu roh, aku berlutut, aku tidur, aku jungkir balik, ya sama aja. Tuhan bilang lutut, ya wes berlutut. Nah itu dengan daging. Kadang-kadang Tuhan itu mau gitu, nurut daging, nurut jiwa, nurut roh dengan seluruhnya. Kalau kamu mau menyembah Tuhan dengan seluruhnya itu, nah pasti kamu nikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau tidak seluruhnya, nikmatinya juga sebagian. Contohnya kamu di sini, ngantuk, capek, dapetnya ya sama aja sebagian. Firman Tuhan terima nih ya sebagian, sama, dibalas menurut perbuatan. Jadi keseluruhan. Selanjutnya, apa maksudnya waktunya Tuhan tanda kutip seperti dalam Yehezkiel 34 ayat 26? Waktu Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Yehezkiel 34 ayat 26. Wah, waktunya tinggal seberapa jam? Yehezkiel 34 ayat 26. 34 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Mana? Aku akan menjadikan mereka semua menjadi gunungku berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Nah, maksudnya itu Tuhan itu tahu timingnya yang pas buat tiap-tiap pribadi. Jadi umpamanya kamu kan kemarin mengalami kelepasan. Nah, ada yang saat itu merasa sudah bisa mengecap. Ada yang nanti besok lusa. Nah, itu yang namanya waktunya waktu Tuhan, bukan waktu kamu. Makanya dibutuhkan setia. Sudah santai aja, jangan lihat aku kok tidak apa, nanti pulang dari sini aku tidak dapat apa-apa. Tidak mungkin, pasti dapat. Hanya masalahnya waktunya. Terus selanjutnya, tabut Allah sebenarnya ada di mana? Ada di dunia, ada di surga. Baca. Saya bacakan Wahyu. Jadi memang tabut Tuhan itu ada di surga, tapi ada juga di dunia. Jadi orang pada ribut. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi ada di mana? Ada di surga. Nah,
Yusa bilang ada di surga sama di dunia. Di dunia ada. Loh, lah kok ada dua Pak? Iya, karena yang satu duplikatnya. Di Ethiopia itu ada duplikatnya, persis sama plek. Jadi kamu nggak bisa bedain itu asli pada asli. Sekarang sedang diributin. Ini asli pada? Saya tanya, yang tahu asli pada siapa? Nah, cuma Tuhan kan. Wong ngapain? Wong kamu tulisannya Tuhannya tidak pernah lihat. Loh, betul kan? Lah kok bisa beda itu asli beda asli apa? Alkitab berkata di surga ada, lah di sini ada, ya ada duplikat. Lah kok gitu Pak? Kamu ini duplikatnya Tuhan. Jadi Tuhan ada di sini, di surga ada. Di sini siapa? Di dalam aku. Karena aku duplikatnya Tuhan. Iya tak? Nah, sudah. Mau apa? Bingung apa? Asli beda asli. Gak usah bingung. Selanjutnya, bagaimana pendapat Om Yusak mengenai peristiwa hari kiamat 10 November 2003? Mereka juga yakin mendengar suara Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya ngeroh yang seimbang? Ya, itu paling ini terakhir ya. Ya toh, betul toh? Toh? Ya wis. Maafkan yang lain. Tanya Roh Kudus pasti dijawab. Mengenai ini, kayak ini siapa sih namanya pendeta ini? Ciburia atau Ciburian? Tidak tahu. Nah, saudara perhatikan, dia itu benar-benar cari Tuhan, tidak? Betul. Tidak ada bedanya sama kamu dan saya. Orang karismatik, ya. Orang peka terhadap suara Tuhan, ya. Orang nekat, ya. Tapi kenapa bisa salah? Ini masalahnya, makanya saudara saya pesan, hati-hati. Jangan menilai suara Tuhan maupun kamu dapat nubuatan maupun dapat suara selalu dari Tuhan. Harus diuji karena firman Tuhan berkata, ujilah tiap-tiap roh. Nah, saudara menguji, tapi kalau pakai akal tidak bakal bisa membedakan. Nah, mereka ini pakai akal membedakannya, mengujinya, sehingga mereka tahu persis mengatakan itu Tuhan. Saya bilang itu di situ letak kesalahannya. Karena ayatnya dia bilang gini, bukankah Alkitab berkata bahwa nanti kalau Tuhan datang, orang-orang Kristen siang yang tidak tidur pasti tahu, betul? Betul, benar. Jadi kami dikasih tahu, itu salahnya. Kalau kamu diberitahu, itu berarti Tuhannya tidak datang seperti pencuri. Masa ada pencuri ngomong? Jam 11 malam aku datang. Ada, itu bukan pencuri, rampok. Nah, apalagi ini bulannya dikasih tahu, tanggalnya dikasih tahu, tahunnya dikasih tahu. Aku bilang, ya pasti meleset. Sebab itu setan yang ngomong. Loh, bukankah ini orang setia Pak, cari Tuhan, puasa, dan dia di Bandung, yang satu di Irian, yang satu di Jakarta, yang satu di Kalimantan, yang satu di Sumatera, ngomongnya sama. Ya sama sih, ngomong sama. Ya toh, yang nggak sama orang ini. Nah, kenapa Pak bisa salah? Nah, itulah masalah. Kita kalau sudah dekat Tuhan, bergaul karib sama Tuhan, kita didorong tidak sadar kita jadi bangga. Kebanggaan itu permulaan kejatuhan. Nah, kalau kamu sudah mulai bangga bahwa Tuhan yang bicara terus
tegukan dari sana sudah benar, kamu lebih yakin, tambah keprosok. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu bangga, habis bangga apa? Sombong, itu permulaan kejatuhan. Tetapi Alkitab berkata, kamu boleh bangga. Lucu toh? Yeremia 9, kamu boleh bangga. Dalam hal apa? Mengenal aku sebagai Allah yang adil, yang penuh kasih sayang dan setia. Jadi kalau kamu bangga karena kamu mengenal Allah, boleh. Tapi justru kalau kamu sudah mengenal, bangga karena kamu dekat Tuhan, tidak boleh. Itu sama. Ngerti? Tipis, bedanya tipis. Bangga karena kamu mengenal Allah yang setia, adil dan benar, itu boleh. Tapi bangga karena kamu dekat Tuhan, tidak boleh. Ini tipis kan? Nah, kenapa saya bisa berkata begitu? Karena aku ngalami, makanya saya bilang alami sendiri. Pada waktu saya doa puasa, satu saat Tuhan datang. Nah, saya deteksi pakai akal saya dari rambut sampai telapak kaki, tidak ada bedanya. Suaranya pun persis sama, manggilnya saya pun sama. Saya kenal dia. Dia bilang ini, bisa, loh, suaranya persis suara Tuhan Yesus. Tidak, tidak bisa beda. Waktu saya mau nyembah, tapi saya ngomong dulu sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus kok datang? Tak sembahi ya Tuhan. Roh Kudus berkata, jangan cepat-cepat nyembah. Loh, kira-kira kalau kamu dikasih tahu gitu, tuh sudah mulai mendeteksi kalau itu bukan Tuhan kan? Harusnya ya, nggak bisa. Nggak ngerti. Aku cuma, oh nggak boleh nyembah dulu cepat-cepat. Ya sudah, nggak nyembah. Diam aja. Aku tanya, kenapa sih Tuhan kok engkau datang? Loh, lalu dia bilang, ya, kamu sudah diajar Tuhan. Loh, dan dia tidak nyebut aku sudah ngajar kamu dan kamu sudah diajar Tuhan, kamu sudah dipanggil Tuhan, kau dikasih karunia Tuhan, sekarang kamu harus berjanji kepadaku. Jadi apa? Lakukan firman Tuhan dengan benar. Alkitabiah, dorongan, seolah-olah Tuhan, dan itu kerinduan kita. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Aku di sini, deteksinya bilang apa? Ya logis toh, udah mestinya toh. Tapi aku untungnya tidak ngomong. Nah itu bedanya. Sudah mikir tapi belum ngomong, belum gitu sama Tuhan. Aku ngomong sama Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, sudah harus gitu toh ya. Jangan cepat-cepat jawab. Oh, kenapa Tuhan? Roh Kudusnya mengarahkan gini. Siapa yang ngajar kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang mendidik kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang memanggil kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang memampukan kamu? Tuhan Yesus. Pikir. Tuhan Yesus yang memampukan, kok aku yang suruh janji? Ya aku janjikan aku. Wah salah, dia yang harus berjamin aku, bukan aku Tuhan. Mau dia yang kasih kemampuan. Ya. Wah aku langsung enggak nyembah, enggak hormat lagi, langsung bilang, Tuhan Yesus, enggak lucu ya? Dia ya tenang. Kamu yang jamin aku, bukan aku jamin kamu. Mana bisa? Muncul Tuhan Yesus asli. Dua jejeran. Loh, ini yang mana yang Tuhan? Yang satu datang permulaan tangan ini kan disumputin.
Yang datang kedua, iblis, dengar jawaban hamba. Aku yang jamin dia. Apapun yang dilakukan oleh hambaku, aku yang bertanggung jawab. Setan bilang, ya sudah, lari. Aku bilang, loh Tuhan, tadi itu setan. Sampai tak panggil-panggil, Tuhan, Tuhan. Loh kok engkau boleh sih Tuhan? Dia minta izin mencobai engkau. Jadi perhatiin, kalau kamu sedang dicobai, kamu boleh tanya Roh Kudus. Kalau kamu sedang ujian, tidak bakal dijawab sama Roh Kudus. Perhatiin, beda. Kalau kamu sedang ujian, tergantung imanmu, pengertian. Tapi kalau kamu sedang dicobai, ditulungi Roh. Maka segala sesuatu saya katakan, belajar tanya jawab Roh Kudus dalam perkara yang terkecil sekalipun. Tanya, ngomong, nggak usah apa-apa Tuhan, engkau kan ada di tempatku, di hatiku ya. Aku bertanya, aku menghormati engkau, sikap hatimu menghormati, membutuhkan dia, ngomong saja. Tanpa sikap doa, sebabnya kayak sikap doa, ya. Nah, kalau aku sedang nyupir, terus aku tanya, Tuhan, Tuhan, terus aku harus sikap doa, tutup mata, nabrak. Udah, jalan aja ngomong, Tuhan, Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku ini, kok sepi sih Tuhan jalanannya, tak kepingin cepet ya Tuhan. Nah, kalau Tuhan bilang, cepat, ngebut aku. Kalau Tuhan bilang, hati-hati, ya sudah. Ngomong. Mau nyiap ya ngomong, mau ngebut ya ngomong. Mau makan ya ngomong. Tuhan, hari ini makan apa sih? Sing enak apa? Dulu aku pengen apa? Sebab kadang-kadang kalau Tuhan tidak usah, jangan, meskipun kelihatan enak, karena diari itu nanti. Apa saja ngomong sama Tuhan, semuanya bisa. Nah, hamba Tuhan ini mengenai akhir zaman ini di tempat yang paling tinggi ini, dia kedorong, sehingga dia tidak tanya Roh Kudus. Anggapnya itu dari Roh Kudus. Salah. Maka yang penting sikap hati, lemah lembut, rendah hati. Rendah hati, lemah lembut itu bisa dibentuk, bisa diubah. Rendah hati itu selalu butuh Tuhan, selalu butuh Roh Kudus. Sebab yang tahu Tuhan Yesus Bapa itu Roh Kudus. Saudara tidak akan bisa tahu. Ya, udah jamnya habis. Yang penting sekarang saudara siapkan diri. Sebab ini nanti yang terakhir. Perhatikan. Nanti itu bukan perjamuan kudus. Jadi jangan salah ngerti. Sebab kalau perjamuan kudus itu memperingati hari kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan. Hari ini biarpun anggurnya sama, rotinya sama, tapi bukan perjamuan kudus. Makanya anak-anak harus makan. Kalau perjamuan kudus, Alkitab berkata anak-anak yang belum dibaptis, belum ngerti, nggak usah makan. Satu, kedua, kalau kamu makan perjamuan kudus dengan tidak siap hatimu, bisa membawa putus. Tapi dalam hal ini kamu makan roti dan anggur, tubuh dan daging Yesus, bukan membawa putus, tapi seperti bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, makan Paskah dulu supaya kamu nanti kuat berjalan di padang gurun. Jadi jangan salah ngerti. Nanti lebih-lebih kalau ada tanyai pendeta, anak-anak kok boleh perjamuan kudus?
sesat aneh. Jadi jangan salah ngerti. Waktu di Jakarta kamu tahu, Tuhan bilang, bawa roti, berikan roti supaya mereka kuat, berikan minum supaya mereka kuat berjalan. Di luaran saya diteleponin orang, Yusuf ini bikin sesat, perjamuan roti gelondongan buat mainan. Aku bilang, nah yang salah itu sing nyampaikan itu. Ini udah ada perjamuan kudus. Apalagi hari ini roti ini sama perjamuan kudus, anggurnya sama. Nanti bilang, ini perjamuan kudus. Bukan, ini perjamuan Paskah. Makan daging dan darah Yesus seperti di Yohanes 6. Kalau kamu tidak makan dagingku dan darahku, jadi bukan memperingati, kamu tidak dapat. Aku tidak akan dapat membangkitkan kalau kamu tidak makan daging dan tubuh dan darah. Maka dari itu jangan salah ngerti, ya, supaya saudara menyiapkan. Karena hari ini kamu makan daging dan darahnya Yesus untuk supaya apa yang kamu sudah dapat kamu bisa menyelesaikan. Dan berkat itu kamu bisa terima. Karena kamu hidup, sudah bertobat, sudah dilepaskan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, waktunya sudah tiba. Hambamu tidak pernah mau terlambat maupun tergesa-gesa, karena semuanya sudah Engkau atur. Kalau lewat, kami akan ketinggalan. Kalau tidak kami menanti, Engkau sudah datang dan tidak menemukan Engkau. Maka dari itu, tepat pada saat ini Tuhan, kami hendak break, dan jam 11:05 kami sudah ada di tempat ini, dan kami mau menantikan Engkau. Sehingga pada waktunya Engkau datang, karena Engkau sudah janji loh Tuhan, Engkau mau datang secara pribadi. Artinya Engkau mau datangin satu-satu sendiri. Bukan hambamu harus tumpang tangan, tapi Engkau. Maka dari itu kami mau menyambut, kami mau menantikan, kami mau menerima, supaya jangan sampai kami terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya, anak-anakmu, hati pikirannya, telinganya, matanya, kakinya, tangannya, pikirannya dalam tangan, supaya kami layak menerima, menyambut Engkau dan menikmati hidupmu dalam kami. Dan Tuhan Yesus kami percaya. Amin.